Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa di rumah belajar matematika iqs.com. iqs.com, channelnya belajar dan berbagi. Pada kesempatan yang baik ini, rumah belajar matematika menyuguhkan tayangan video pembelajaran bertemakan pembahasan soal uji coba ujian madrasah mata pelajaran matematika tingkat madrasah sanawiyah tahun pelajaran 2020-2021. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan ujian madrasah insya Allah akan diselenggarakan atau dilaksanakan pertengahan bulan Maret tahun 2021 dan dilaksanakan secara online atau daring. Sedangkan komposisi daripada soal matematika adalah yang pertama, bahwa materi soal ujian madrasah itu diambil dari materi kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kemudian bentuk daripada soal itu nanti ada pilihan ganda sebanyak 40 butir soal. Kemudian ada bentuk esai sebanyak 5 butir soal. Untuk soal ujian madrasah itu sudah disesuaikan dengan kisi-kisi yang telah dibuat oleh guru mata pelajaran matematika. Oleh sebab itu, mohon dengan sangat untuk bisa disimak dan disaksikan video pembelajaran ini agar kelak kalian bisa dengan lancar dan sukses mengerjakan soal-soal ujian madrasah. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Untuk tahap pertama, kita akan membahas soal uji coba nomor 1 sampai dengan nomor 5. Langsung saja nomor 1. Nomor 1, hasil dari 41/2 ditambah 21/3 dibagi 1/3/4 adalah, nomor 1 ini adalah operasi hitung bilangan pecahan, khususnya pecahan campuran ya, ada operasi jumlah sama operasi bagi. Pembahasannya 41/2 ditambah 21/3 dibagi 1/3/4. Kenapa ditandai dengan tanda kurung? Karena operasi bagi harus dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi jumlah. Kemudian untuk langkah yang kedua adalah merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 41/2 kalau dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 9/2. Sedangkan 21/3 menjadi 7/3. Kemudian 1/3/4 menjadi 7/4. Masih ingat untuk merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Diingatkan lagi bahwa 41/2 kenapa menjadi 9/2? 9-nya dari mana? 9 itu diperoleh dari 2 kali 4 ditambah 1. 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. Demikian juga yang 21/3 dan 1/3/4 prosesnya sama. Sehingga akan menjadi 9/2 ditambah 7/3 dibagi 7/4. Nah, di bagian yang belakang itu tanda kurung ada operasi pembagian pecahan. Masih ingat untuk operasi pembagian pecahan secara otomatis berubah menjadi operasi kali dengan ketentuan pembaginya itu pembilangnya jadi penyebut, penyebutnya jadi pembilang. Sehingga menjadi 9/2 ditambah 7/3 kali 4/7. Jadi posisinya dibalik ya untuk 7/4-nya. Kemudian setelah itu ada operasi perkalian yang ada di dalam kurung, itu harus dikerjakan dulu. Berarti 7 kali 4
kemudian di penyebutnya 3 kali 7. Atau kalau masih bisa disederhanakan antara pembilang dan penyebut, ya disederhanakan saja. Kebetulan di sini ada 7 dan 7, maka 7 sama 7 dicoret. Alias 1:1, karena 7 dibagi 7 kan 1. Sehingga akan menjadi 9/2 ditambah 4/3. Nah, di sini ada operasi penjumlahan dengan penyebut yang berbeda, sehingga harus menyamakan penyebut dengan menggunakan KPK. KPK-nya siapa? KPK-nya 2 dan 3. KPK-nya penyebut. KPK 2 dan 3 adalah 6. Sehingga akan menjadi 27 ditambah 8 dibagi 6. 27 itu diperoleh dari 6 dibagi 2, 3. 3 kali 9, 27. Sedangkan 8-nya diperoleh dari 6 dibagi 3, kemudian hasilnya dikalikan 4. 6 dibagi 3, 2. 2 kali 4, 8. Sehingga 27 ditambah 8 dibagi 6. Nilainya sama saja dengan 35 dibagi 6. Nah, 35 dibagi 6 nilainya adalah 5/6. Jadi nomor 1 hasil dari 41/2 ditambah 21/3 dibagi 1/3/4 adalah 5/6. Lanjut nomor 2. Nomor 2, diketahui dalam suatu kelas terdapat 34 siswa. Di antaranya terdapat 22 siswa menyukai olahraga bulu tangkis, 18 siswa menyukai bola basket, dan 12 siswa menyukai keduanya. Banyak siswa yang tidak menyukai olahraga bulu tangkis maupun bola basket adalah, nomor 2 ini adalah soal himpunan, ya. Soal aplikasi himpunan, di mana biasanya di dalam kelas ini dikerjakan dengan menggunakan diagram Venn. Akan tetapi kali ini kita akan membahas dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan cara langsung, yaitu tidak suka keduanya, ya, atau yang tidak menyukai bulu tangkis maupun bola basket adalah jumlah seluruh siswa ditambah jumlah yang gemar keduanya dikurangi yang gemar bulu tangkis, kemudian dikurangi lagi dengan gemar bola basket. Sehingga kalau kita nilaikan jumlah siswanya 34, kemudian ditambah gemar keduanya 12, dikurangi gemar bulu tangkis 22, dikurangi lagi gemar bola basket 18. Sehingga akan menjadi 46 dikurangi 40, nilainya sama dengan 6. Jadi banyak siswa yang tidak menyukai keduanya adalah 6 orang atau 6 siswa. Itu secara langsung. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menggunakan diagram Venn. Nah, untuk menggunakan diagram Venn tentunya harus digambar 2 buah lingkaran yang saling berpotongan. Kemudian dikasih nama lingkaran yang sebelah kiri namanya bulu tangkis BT, ya. Kemudian yang sebelah kanan BB, bola basket. Nah, untuk menentukan nilai-nilainya, alangkah lebih baiknya yang suka kedua-duanya ditaruh dulu nilainya. Tadi yang suka keduanya ada berapa? Ada 12, maka dimasukkan ke lingkaran yang ada di tengah atau irisannya, ya. Tengah. Nah, di sini 12. Kemudian yang suka bulu tangkis di soal ada 22. Nah, sedangkan lingkarannya bulu tangkis kan itu termasuk 12, itu juga termuat oleh bulu tangkis, sehingga sudah ada 12 padahal aslinya 22. Berarti tinggal ditulis 10. Nah, 10 sama 12 kan 22. Kemudian untuk yang gemar bola basket di soal ada 18. Nah, bola basket itu sudah ada 12 sehingga kurang 6. Oke. Sedangkan yang ditanyakan yang tidak suka keduanya ditaruh di luar lingkaran. Sehingga untuk mencari yang tidak gemar keduanya adalah
34 dari jumlah jumlah siswa 34 dikurangi dengan jumlah nilai yang ada di lingkaran-lingkaran itu. Berarti 34 dikurangi 10 tambah 12 ditambah 6. Sehingga 34 dikurangi 28. Nah, 34 dikurangi 28 nilainya 6. Sehingga banyak siswa yang tidak menyukai olahraga bulu tangkis maupun bola basket atau tidak menyukai kedua olahraga tersebut adalah 6 orang atau 6 siswa. Hasilnya dengan cara pertama dan kedua tetap sama. Sehingga silakan bisa dipilih cara yang menurut kalian paling mudah. Itu untuk pembahasan nomor 2. Selanjutnya untuk nomor 3. Nomor 3, hasil penjumlahan dari negatif 5A dikurangi 4B ditambah 7 dan 12A dikurangi negatif 2B ditambah 8 adalah titik-titik. Nah, ini adalah soal operasi bentuk aljabar, khususnya operasi penjumlahan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dikelompokkan antara variabel-variabel yang sama ya. A ya sama A, B ya sama B, seperti itu. Tapi sebelumnya dirubah dulu, itu karena di situ ada 12A dikurangi negatif 2B. Nah, kan di situ ada tanda kurung, kemudian ada tanda negatif. Sehingga akan menjadi negatif 5A dikurangi 4B ditambah 7, tetap ya, ditambah. Nah, itu ditambah yang di tengah itu dari soalnya, karena diperintahkan untuk dijumlah. Kemudian ditambah 12A ditambah 2B. Nah, di sini berubah karena di soalnya aslinya dikurangi kemudian disambung lagi dengan negatif, sehingga negatif kali negatif jadi positif. Jadi ditambah 2B ditambah 8. Nah, sampai saat ini di sini tinggal dikelompokkan antara yang A ya sama A, B sama B, kemudian bilangan ya dengan bilangan, sehingga untuk mempermudah penghitungan. Nah, negatif 5A ditambah 12A dikurangi 4B ditambah 2B ditambah 7 ditambah 8. Nah, A ya sama A operasinya. Negatif 5A ditambah 12A. Nilainya berapa? Kemudian negatif 4B ditambah 2B. Berapa? Kemudian 7 ditambah 8. Hasilnya adalah 7A dikurangi 2B ditambah 15. 7A itu dari negatif 5A ditambah 12A. Sedangkan negatif 2B diperoleh dari negatif 4B ditambah 2B. Kemudian 15 otomatis positif itu diperoleh dari 7 ditambah 8. Sehingga hasil penjumlahan dari nomor 3 terakhir adalah 7A dikurangi 2B ditambah 15. Itu untuk pembahasan nomor 3. Next, nomor 4. Nomor 4, penyelesaian dari persamaan 15 dikurangi 2X sama dengan 5 dengan X variabel pada himpunan bilangan bulat adalah, intinya di nomor 4 adalah mencari nilai X. Di nomor 4 adalah soal persamaan linear satu variabel. Caranya adalah kita tulis dulu soalnya, 15 dikurangi 2X sama dengan 5. Nah, di sini ada angka yang berdiri sendiri 15 dan 5. Tapi di ruas kiri sama ruas kanan. Kemudian ada di situ ada variabel X, sehingga nanti dikelompokkan terlebih dahulu. Nah, 15 dikurangi 5 sama dengan 2X. Ini sebenarnya sama saja dengan atasnya, cuman posisinya dirubah, dikelompokkan. 15 dikurangi 5. 5-nya jadi negatif. Kenapa? Karena pindah ruas dari ruas kanan ke ruas kiri. Kemudian negatif 2X-nya yang tadi di soal di paling atas itu di sebelah kiri juga pindah ke ruas kanan, sehingga tandanya berubah jadi positif. Jadi 15 dikurangi 5 sama dengan 2X. 15 dikurangi 5 nilainya otomatis 10 sama dengan 2X. Artinya 2 kali berapa biar menjadi 10. Sehingga nilai X sama saja dengan 10 dibagi 2. 10 dibagi 2, maka hasilnya 5. Jadi untuk nomor 4, variabel X-nya adalah
atau pengganti nilai X adalah 5. Itu untuk nomor 4. Lanjut nomor 5. Nomor 5, pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dalam waktu 22 hari jika dikerjakan oleh 20 orang. Setelah 8 hari pembangunan tersebut dihentikan selama 4 hari. Supaya pembangunan tersebut selesai tepat waktu, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak titik-titik. Untuk nomor 5 adalah soal perbandingan kelas 7. Di mana untuk nomor 5 ini khusus untuk perbandingan berbalik nilai. Caranya adalah alangkah lebih baiknya dibikin tabel. Nah, di sini ada kolom H sama kolom N. Artinya H itu hari, N itu orang atau banyaknya pekerja. Sehingga dengan membaca soal tadi bisa dilihat bahwa yang pertama H-nya nilainya atau waktunya itu 22 hari, sedangkan banyaknya pekerja 20 orang. Kemudian kalimat berikutnya, setelah 8 hari pembangunan tersebut, berarti H yang 22 itu ya, hari yang 22 itu dikurangi 8 hari sehingga menjadi 14. Sedangkan N-nya diisi tetap masih 20. Kemudian dihentikan selama 4 hari. Berarti setelah dikurangi 8, yang tadi 22 menjadi 14, kemudian dikurangi lagi 4 sehingga 14 kurangi 4 nilainya 10. Kemudian untuk N-nya ya tetap N. Nah, dengan ketentuan ini maka kita kategorikan untuk yang 14 itu H1, kemudian untuk yang 10 itu H2, sedangkan untuk yang 20 itu yang tengah yang warnanya merah itu N1, kemudian N yang paling bawah disebut N2 yang mau dicari. Nah, untuk perbandingan ya berbalik nilai, rumus perbandingannya adalah sebagai berikut. Karena di sini pakai H sama N simbolnya atau lambangnya atau tandanya, maka H1 per H2 sama dengan N2 per N1. Jadi dibalik N-nya ya, bukan N1 per N2 ya. Jadi H1 per H2 sama dengan N2 per N1. Kemudian kita masukkan nilainya, H1-nya 14, H2-nya 10, betul. Kemudian N2 per N1, N2-nya mau kita cari, mau kita tentukan. Kemudian N1-nya 20. Dari sini kemudian dikalikan silang atau operasi perkalian silang. Sehingga 10 kali N2 berarti 10 N2 sama dengan 14 kali 20. 10 N2 sama dengan 280. Sehingga N2-nya menjadi 280 dibagi 10. Nilainya 28. Nah, sampai sini belum selesai karena yang ditanyakan di soal itu tambahan pekerja. Maka untuk menentukan tambahan pekerja, maka 28 yang sudah ditemukan itu dikurangi dengan banyaknya orang yang ada atau banyaknya pekerja yang ada di soal. Berarti banyaknya pekerja tambahan adalah 28 dikurangi 20 sehingga menjadi 8 orang. Sehingga untuk pekerja tambahan yang diperlukan ya supaya pembangunan tersebut selesai tepat waktu dibutuhkan tambahan pekerja sebanyak 8 orang. Jadi nomor 5 sedikit memang agak panjang tapi prosesnya ya seperti ini. Demikian untuk pembahasan soal uji coba ujian madrasah untuk tahap pertama dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Untuk pembahasan berikutnya nanti akan disampaikan pada tahap kedua yakni nomor selanjutnya yaitu nomor 6 sampai dengan nomor 10. Silakan bisa ditunggu. Itu untuk pembahasan tahap pertama ya. Terima kasih, selamat belajar. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.